Get ready for the countdown. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Bagaimana keadaannya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan tetap selalu semangat belajar. Sebelum memulai pembelajaran kita hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing, dan berdoa supaya COVID-19 ini segera berakhir dan kita bisa melaksanakan pembelajaran tatap muka secara langsung. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Materi kita hari ini tentang tema 2, subtema 1, persatuan dalam perbedaan. Materi kita tentang IPS dan PPKN. Ini materi dari pembelajaran pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, dan keenam. Bapak ringkas di sini supaya mudah dipahami. Ya, selamat menyaksikan dan selamat belajar, tetap semangat. Kita awali dengan membaca Bismillahirrohmanirrohim. Pembelajaran pertama kita, muatan IPS KD 3.4 dan 4.4. Makna proklamasi kemerdekaan bagi bangsa Indonesia. 1. Menandai lahirnya bangsa Indonesia sebagai bangsa yang merdeka. 2. Puncak perjuangan bangsa Indonesia meraih kemerdekaan. 3. Pengakuan dari dunia luar. 4. Bukti bahwa Indonesia merupakan bangsa yang mandiri. 5. Landasan untuk bersikap terhadap dunia. Kita bahas yang pertama, menandai lahirnya bangsa Indonesia sebagai bangsa yang merdeka. Kita baru saja melaksanakan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76, yaitu pada tanggal 17 Agustus 2021 kemarin. Kita merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945 dengan ditandai dibacanya oleh Bapak Insinyur Soekarno teks proklamasi. Berarti itu menandai kita telah merdeka dari penjajahan, yaitu selama 350 tahun dari Belanda dan 3,5 tahun dari Jepang. 2. Yaitu puncak perjuangan bangsa Indonesia dengan telah mendapatkan kemerdekaan. Pengakuan dari dunia luar, kita diakui sebagai negara yang merdeka dari negara-negara tetangga kita. Yang keempatnya, bukti bahwa Indonesia merupakan bangsa mandiri, tidak ada merdeka diberi oleh negara lain atau tergantung dengan negara lain. Yang kelima, landasan untuk bersikap terhadap dunia luar. Ini adalah foto Bapak proklamator kita, Bapak Insinyur Soekarno, yang membacakan teks proklamasi dan yang memakai kacamata di sebelah kanan Anda itu adalah Bapak Dr. Andes Muhammad Hatta. Mereka dua disebut dengan sebutan Bapak Proklamator Republik Indonesia, yaitu Bapak Insinyur Soekarno dan Bapak Dr. Andes Muhammad Hatta. Berikut adalah pembacaan teks proklamasi oleh Bapak Insinyur Soekarno pada tanggal 17 Agustus tahun 1945. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan
dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Ya, dengan dibacakannya teks proklamasi tadi pada tanggal 17 Agustus tahun 1945 oleh Bapak Insinyur Soekarno, berarti menandakan bangsa Indonesia telah merdeka dari penjajahannya. Ini adalah materi di pembelajaran kelima ya. Materi selanjutnya, penerapan makna proklamasi kemerdekaan Indonesia di kehidupan sehari-hari. Setelah para pahlawan kita merebut kemerdekaan dari para penjajah, tugas kita yaitu menerapkan makna proklamasi dalam kehidupan kita sehari-hari lagi. Yang pertama, proklamasi kemerdekaan Indonesia menandai lahirnya bangsa Indonesia sebagai bangsa yang merdeka dari penjajah. Tugas kita mempertahankan kemerdekaan ini. Anak-anak Bapak tugasnya belajar dengan giat untuk mencapai cita-cita ke depannya dan bisa membanggakan negara Republik Indonesia dan orang tuanya. Oleh sebab itu, kita harus memaknai proklamasi kemerdekaan dalam kehidupan sehari-hari. Di PS tadi kita sudah belajar tentang proklamasi. Di PPKN ini erat hubungannya antara makna persatuan dalam perbedaan dengan proklamasi itu. Kenapa eratnya? Kalau dulu bangsa penjajah itu mengadu domba kita, makanya kita lama dijajahnya. Tetapi bangsa Indonesia berhasil bersatu. Mereka tidak memandang perbedaannya. Maka itu erat pembelajaran PPKN ini hubungannya dengan proklamasi tadi. Yang pertama, Indonesia adalah bangsa dengan beragam suku, bangsa, budaya, agama, serta keadaan ekonomi. Kita berbagai macam suku, beribu. Budaya kita juga, agama kita juga bermacam-macam. Kita tidak boleh membedakannya. Baik si A beragama ini, si B beragama ini, kita tetap satu, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Perbedaan tersebut adalah kekayaan bangsa kita dan diakui oleh dunia luar atau negara tetangga. Untuk menjaga semangat persatuan dalam perbedaan, kita perlu hidup dengan rukun. Hidup rukun dapat dibangun mulai dari lingkungan keluarga kita sendiri, sekolah hingga masyarakat. Lihat, itulah kehidupan lingkungan di masyarakat atau saat kita bermain bola. Mereka akur walaupun mereka berbeda-beda. Teman kita di kelas biasanya berasal dari berbagai suku bangsa. Kita dapat mendengar logat daerah yang berbeda. Oleh karena itu, kita harus bersikap toleransi. Kita tidak boleh membeda-bedakannya, walaupun dia berasal dari suku Medan, Minang, Jambi, Jawa, Papua, Chinese, ataupun yang lainnya. Kita tetap satu, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia, walaupun berbeda-beda suku. Sesuai dengan simbol yang kita, Bhinneka Tunggal Ika, walaupun berbeda, tetapi tetap satu. Di pembelajaran keempat, nilai-nilai persatuan dalam perbedaan di lingkungan sekolah. Coba lihat gambar itu. Ada 4 orang anak, 2 orang pria dan 2 orang perempuan. Seandainya pekerjaan pria tersebut dikerjakan oleh perempuan, maka akan terasa susah. Makanya itulah maknanya persatuan lingkungan sekolah. Kenapa jadwal piket terdiri dari beberapa laki-laki dan perempuan, yaitu untuk saling kerjasama supaya apabila ada kerjaan yang tidak bisa dikerjakan oleh perempuan, laki-laki mengerjakannya. Apabila ada kerjaan tidak bisa dilakukan laki-laki, perempuanlah yang mengerjakannya, saling menutupi dan terasa pekerjaan itu bersama. Untuk menjaga
semangat persatuan di tengah-tengah perbedaan yang ada, kita perlu memupuk sikap peduli, toleransi, dan mendahulukan kepentingan bersama. Jadi kalau kita hidup di masyarakat atau di lingkungan sekolah kita, dahulukan kepentingan bersama kita di dalam kelas atau di dalam masyarakat itu, baru kepentingan pribadi kita. Manfaat yang diperoleh jika kita menerapkan nilai-nilai persatuan dalam perbedaan di sekolah. Dapat saling membantu jika tidak ada pembelajaran atau pelajaran yang tidak mengerti. Maksudnya di sini, membantu bukan kita menyalin jawaban teman atau mencontek jawaban teman. Tetapi apabila ada teman yang mengerti pembelajaran ini atau pelajaran ini, teman yang satu tidak mengerti, kita bisa bertanya kepada teman yang sudah mengerti. Dan teman yang sudah mengerti bisa menunjukkan caranya bagaimana supaya dia bisa mengerti. Atau kita arahkan ke jawaban yang benar, dan bisa teman yang tidak mengerti menjadi mengerti. Suasana belajar di kelas menjadi nyaman. Kalau kita hidup rukun dalam kelas, tidak ada perbedaan-bedaan, maka kelas akan nyaman dan kita akan betah belajar. Persahabatan kita semakin erat, tidak ada permusuhan. Membangun kekompakan di dalam kelas itu kunci utamanya. Selanjutnya, pembelajaran ke-6, pelaksanaan nilai-nilai persatuan dalam perbedaan di lingkungan masyarakat. Di gambar tersebut, coba anak perhatikan. Ada berbagai macam suku, ada berbagai macam ras, ada suku Chinese, Indonesia, ada ras putih, ada ras hitam, tetapi mereka tetap sama. Mereka tetap kompak. Mereka tidak melihat perbedaan. Mereka satu, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Di lingkungan masyarakat kita perlu bersikap peduli. Kita harus membantu tetangga atau kita memerlukan bantuan meskipun berbeda suku atau agama. Sudah dijelaskan tidak ada perbedaan suku atau agama. Kita tetap satu. Kita juga perlu bersikap toleran di lingkungan masyarakat. Manfaat yang diperoleh jika kita menerapkan nilai-nilai persatuan dalam perbedaan di masyarakat. Kehidupan masyarakat menjadi aman, tentram, dan damai. Lihat mereka. Dari gambar saja kita sudah lihat mereka tersenyum. Berarti mereka aman, tentram, dan damai hidup dalam masyarakat itu. Kalau mereka tidak aman, tentram, dan damai, pasti salah satu gambar itu menunjukkan raut wajah cemberut atau marah. Masalah lebih cepat terselesaikan karena semua masyarakat bersatu. Lebih banyak pendapat yang disampaikan ketika bermusyawarah sesuai dengan penerapan sila keempat Pancasila yang kita pelajari pada tema pertama kemarin. Ya, demikianlah materi kita hari ini. Tadi pembukaan belajar kita akhiri berdoa, maka penutupan kita harus berdoa juga. Untuk menutup pembelajaran kita hari ini, mari kita berdoa menurut agama kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Tetap semangat belajarnya. Semoga pandemi COVID-19 ini segera berakhir dan kita tetap bisa belajar seperti biasanya di sekolah dan bertemu bersama teman-teman serta bercengkrama bersama-sama. Akhir kata Bapak ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.